Halo, Assalamualaikum, apa kabar? Semoga semua hari ini baik-baik aja ya. Selalu optimis. Make this day great. Hari ini kita akan belajar tentang learning. Ya, belajar tentang belajar. Teori belajar itu secara garis besar bisa dikelompokkan menjadi 3 bagian besar. Pertama, classical conditioning, kedua, operant conditioning, dan yang ketiga, learning by observation. Ya, ini tokoh-tokohnya gitu. Keren-keren ya. Ivan Pavlov, B.F. Skinner, dan Albert Bandura. Ivan Pavlov yang classical conditioning, B.F. Skinner operant conditioning, dan Albert Bandura yang teori modeling. Jadi bagaimana sih kita belajar gitu? Teori yang paling dasar tentang belajar itu adalah teori asosiasi, bahwa kita belajar itu melalui asosiasi, membuat hubungan antara satu stimulus dengan stimulus yang lain. Pavlov melakukan sebuah eksperimen di mana dia menghubungkan antara daging dengan lonceng. Jadi ketika ada daging, ada lonceng, ada daging, ada lonceng, sehingga anjing membuat asosiasi. Jika ada daging, ada lonceng gitu. Ada asosiasi antara bunyi lonceng dengan adanya daging. Belajar asosiasi itu kita menghubungkan antara respon dan konsekuensinya. Jadi kalau misalnya kita menekan bel, akan muncul daging gitu. Jadi ini juga bisa dilihat kalau di lumba-lumba itu kan udah lompat, dia dapat makanan gitu. Kalau misalnya ada lonceng, akan ada makanan, sehingga anjing sudah siap itu. Wah, kalau udah bunyi lonceng nih, makanan udah ada nih gitu. Dan setiap perilaku yang diperkuat atau mendapatkan reward itu akan kita ulangi kembali gitu. Jadi kita belajar. Kalau misalnya saya juara 1, saya dikasih hadiah. Jadi kita berusaha juara 1 lagi agar dapat hadiah gitu. Oh, kalau saya bersikap sopan, akan disayang oleh ibu gitu kan. Nah, itu kita mengulangi perilaku itu karena kita mengasosiasikan jika kita melakukan perilaku itu kita akan mendapatkan sesuatu rewarding. Nah, Skinner, dia pengkondisiannya operan. Di sebuah perilaku itu dibentuk melalui pemberian hadiah dan hukuman. Makanya reward dan punishment ini dijelaskan dalam teori Skinner. Bagaimana perilaku yang diberi hadiah akan diulangi dan perilaku yang diberi hukuman akan hilang gitu. Jadi dalam teori Skinner ini ada konsep shaping ya. Bagaimana reinforcer itu berfungsi untuk membentuk perilaku yang diinginkan. Reinforcer positif akan membuat perilaku diulangi dan reinforcer negatif membuat perilaku. Kemudian yang terakhir itu teori modeling dari Bandura. Bagaimana seseorang belajar dengan mengamati perilaku orang lain. Jadi setiap manusia berperilaku dengan cara meniru perilaku orang lain. Itu namanya imitasi ya. Jadi kalau misalnya kita nonton TV, kita melihat film, kita melihat orang bernyanyi, itu kita cenderung akan meniru gitu. Itu namanya belajar dengan mengamati perilaku orang lain. Ya, sekian secara garis besar
hari ini yang kita pelajari semoga bisa dipahami dulu konsep-konsep awalnya, sehingga bisa mempelajarinya itu yang dasar-dasarnya dulu, sehingga harus paham dulu dasar-dasarnya. Terima kasih. Have a great day.